Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Nama saya Syifa Mutmainnah dengan NIM 12392301666. Saya dari kelas MKS 2D tahun 2024. Saya dari kelompok 5 dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu elastisitas. Secara umum, elastisitas bisa diartikan sebagai pengaruh perubahan harga terhadap jumlah dari produk barang yang diminta atau ditawarkan. Bisa dikatakan bahwa elastisitas ini merupakan tingkat perubahan atau kepekaan dari suatu gejala ekonomi atas perubahan gejala ekonomi yang lain. Namun, dapat kita sebutkan bahwa elastisitas adalah istilah yang digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menggambarkan perubahan perilaku pembeli dan penjual sebagai respon terhadap suatu variabel seperti perubahan harga atau variabel lain untuk suatu barang atau jasa. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan pengaruh dari perubahan harga terhadap jumlah produk barang yang diminta. Atau dengan kata lain, elastisitas permintaan merupakan tingkat kepekaan dari perubahan jumlah barang yang diminta atas perubahan harganya. Lalu yang kedua ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan pengaruh dari perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Atau bisa dikatakan bahwa elastisitas penawaran merupakan tingkat kepekaan dari perubahan jumlah barang yang ditawarkan atas perubahan harganya. Nah, teman-teman, jadi perbedaan elastisitas permintaan dan penawaran itu terletak pada perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga dan perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Selanjutnya, ada koefisien elastisitas permintaan. Berdasarkan konsep elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran yang telah dijelaskan tadi, maka untuk dapat mengetahui koefisien elastisitas permintaan atau penawaran, diperlukan rumus elastisitas permintaan dan penawaran seperti di bawah ini. Rumusnya adalah E sama dengan delta Q atau delta P, atau juga E sama dengan P atau Q dikali delta Q atau delta P. E di sini adalah elastisitas permintaan atau penawaran. Delta Q di sini adalah perubahan pada jumlah barang. Delta P di sini adalah perubahan pada harga barang. Q di sini adalah jumlah dari barang bermula-mula. P di sini adalah harga dari barang mula-mula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, pada elastisitas permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain ketersediaan barang alternatif atau substitusi, lalu jumlah penggunaan barang maupun jasa, lalu jumlah pengeluaran atas produk barang dan jasa, lalu intensitas kebutuhan konsumen, lalu
masa penyesuaian jumlah barang dan jasa, dan yang terakhir ada penghasilan konsumen. Lalu, ada faktor yang mempengaruhi elastisitas dalam penawaran. Yang pertama, ada jumlah persediaan barang. Lalu ada mobilitas atau pergerakan faktor produksi. Lalu, ada jangka waktu produksi. Lalu ada daya tahan penyimpanan barang. Lalu saya akan menjelaskan terkait jenis elastisitas, permintaan, dan penawaran. Yang pertama itu ada elastisitas. Permintaan dan penawaran disebut elastisitas jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan lebih tinggi daripada persentase perubahan harganya, atau jika nilai koefisien elastisitasnya lebih dari 1. Biasanya, jenis elastisitas ini ditemukan pada produk yang memiliki banyak substitusi atau pengganti. Contoh elastisitas penawaran atau permintaan, elastisitas ditemukan pada produk makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Jadi, ketika harganya naik, maka mudah bagi konsumen untuk mendapatkan barang penggantinya. Dan berikut ini adalah grafik elastisitas permintaan dan penawaran yang elastis. Lalu, yang kedua ada inelastis. Disebut inelastis jika persentase dari jumlah barang yang diminta kurang dari persentase perubahan harga. Kondisi ini sering ditemukan pada barang kebutuhan sehari-hari seperti beras yang menjadi kebutuhan pokok. Meskipun harga naik, masyarakat akan tetap membeli. Yang ketiga ada unitary. Elastisitas permintaan dan penawaran disebut unitary atau uniter jika persentase dari jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harganya. Hanya saja contoh dari barang yang memiliki elastisitas uniter ini tidak bisa disebutkan secara spesifik. Lalu, yang keempat ada elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna atau tidak terhingga sehingga bisa terjadi pada suatu harga yang ditawarkan bisa membeli atau menjual seluruh barang yang tersedia di pasar. Namun, jika ada kenaikan sedikit saja, maka jumlah permintaan akan jatuh menjadi 0. Kondisi ini biasanya terjadi pada produk atau jasa yang memiliki sifat karakteristik sama, meskipun berasal dari produsen yang berbeda dan dijual di tempat yang berbeda. Lalu ada inelastisitas sempurna. Kondisi permintaan atau penawaran inelastisitas sempurna bisa terjadi jika perubahan harga yang terjadi tidak berpengaruh pada jumlah permintaan barang. Jadi, berapapun harganya, jumlah produk, barang, atau jasa tidak berubah. Salah satu contohnya adalah lukisan seniman yang terkenal yang sudah meninggal dunia. Meskipun harganya terus mengalami kenaikan, tapi jumlah produk yang tersedia tetap atau tidak berubah. Lalu selanjutnya ada elastisitas silang. Jenis elastisitas ini mengukur tingkat kepekaan pada perubahan jumlah produk tertentu yang diminta, misalnya produk X. Akibat adanya perubahan harga pada produk lain, misalnya produk Y, jenis elastisitas ini berlaku untuk jenis barang substitusi maupun komplementer. Adapun rumusnya adalah seperti yang saya cantumkan dalam slide ini. Nilai elastisitas yang dihasilkan dari rumus perhitungan tersebut menunjukkan hubungan antara produk X dan Y. Sifat hubungannya bisa berupa komplementer atau substitusi, dan bisa juga netral atau tidak ada hubungan sama sekali. Contoh hubungan produk barang komplementer atau
melengkapi adalah kopi dan gula. Contoh hubungan produk barang substitusi adalah kopi dan teh. Sedangkan hubungan yang netral bisa terjadi antara air dan ponsel. Adapun rumus sifat dari elastisitas silang adalah seperti yang saya cantumkan di dalam slide. Nah, teman-teman semua, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pembahasan yang kurang jelas maupun kurang untuk dimasukkan ke dalam slide. Silakan drop di kolom komentar apa yang harus saya tambahkan ataupun apa yang harus saya perbaiki. Terima kasih semuanya. Saya Syifa Mainah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.